Selamat pagi, perkenalkan saya Astrianti SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran informatika dengan tema Sistem Komputer, subtema perangkat keras komputer kelas 7. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Bagus, berarti ya hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa ini nanti dipimpin oleh ketua kelas Gisel. Silakan maju. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan mengidentifikasi perangkat keras komputer ya. Yang pertama ya, habis itu kalian nanti bisa mengidentifikasi komponen apa saja yang ada di komputer ya. Habis itu kalian akan menjelaskan pengertian komputer ya. Habis itu mengklasifikasikan sebagian perangkat keras komputer ya dengan benar melalui tayangan-tayangan yang ada di video, nanti saya kasih di PowerPoint-nya. Nah, yang keempat, kalian bisa menganalisis perangkat keras komputer dengan benar menggunakan LKPD ya. Anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang perangkat lunak ya. Nah, minggu ini mungkin tentang perangkat keras ya. Nah, itu nanti saling berkaitan dengan pelajaran kita minggu ini. Ya, ada yang ingat minggu kemarin belajar tentang perangkat lunak? Mungkin folder, file, atau peramban, ada kan? Ada. Berkaitan nggak kira-kira dengan yang kita pelajarin sekarang? Berkaitan ya, perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, ada yang tahu folder atau file? Folder atau file tahu? Tahu, semua ada ya. Mungkin di handphone kalian ada folder atau mungkin ada file ya. Oke, nah minggu ini pelajaran kita berkaitan dengan yang minggu kemarin ya. Nah di pelajaran minggu ini kita tentang sistem komputer ya. Sistem komputer ini banyak ya. Tentang definisi komputer, sistem komputasi, ya perangkat keras komputer, input, output, storage ya. Oke, ada yang tahu minggu kemarin atau ingat-ingat minggu kemarin belajar apa saja? Ada? Tentang pengelolaan file dan folder, Bu. Oke, Rasya, tahu nggak kira-kira minggu kemarin apa yang kamu pelajarin? Tentang pengelolaan file. Tentang pengelolaan file, iya benar ya. Berarti minggu ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Oke. Manfaat pelajaran hari ini adalah kita akan tahu komputer itu fungsinya apa ya, bagian-bagian komputer apa, perangkat apa saja yang ada di komputer ya. Habis itu ada alat input, output, storage dan sebagainya ya yang berhubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk kali ini manfaat yang kita dapat adalah untuk mengenal perangkat keras komputer lebih dalam lagi ya dengan komponen-komponen yang ada di sistem komputer perangkat keras. Perangkat output. Dan ada dua perangkat tambahan lainnya yaitu storage dan peripheral. Nah, ini bagian-bagian utama yang ada pada komputer. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. Data dapat berupa tulisan, gambar, video, ataupun suara. Macam-macam perangkat input ini yang pertama ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, dan joystick. Kita akan bahas yang pertama adalah keyboard. Keyboard ini dibuat berdasarkan mesin ketik yang ditemukan oleh Christopher Latham pada tahun 1868. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya berupa rangkaian huruf,
angka, dan tombol fungsi lainnya. Keyboard terdiri atas tombol-tombol berbentuk kotak dengan huruf angka atau simbol yang tercetak di atasnya. Nah, di keyboard ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada function keys yang berada di bagian atas yang berisikan tombol F1 sampai F12. Kemudian ada typewriter yang berisikan tombol huruf, angka, dan tanda baca. Kemudian ada numerical keypad atau tombol kalkulator. Nah, ini bisa kalian temukan pada... Oke, anak-anak silakan kalian memperhatikan layar yang ada di depan itu tentang LKPD yang akan kalian kerjakan nanti ya. Nah, di situ kalian akan mencari, ya, di itu ada gambar, di depan ada gambar, ada 10 gambar. Kalian akan mencari nama perangkat yang ada di setiap gambar. Nah, lalu kalian akan mencari lagi fungsi dari perangkat itu. Dan kalian juga harus mencari dia masuk ke perangkat mana, perangkat input, output, storage, ataupun pemproses. Ya, nah untuk itu kalian boleh bergabung dengan teman-temannya satu kelompok yang sudah ditentukan ya. Nanti kalian boleh lihat di internet di komputernya masing-masing, di situ sudah bisa diakses komputer ya, diakses internet. Nanti kalian cari di situ jawabannya boleh dari internet ya. Apakah ada pertanyaan lagi tentang LKPD ini? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian kerjakan LKPD-nya, gabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, saat ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Nih kelompoknya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok mertabik ya. Ya, silakan kerjakan tugasnya ya. Oke, anak-anak itu LKPD-nya sudah Ibu bagi. Nah, kalian akan mencari jawabannya dari permasalahan yang ada di LKPD itu. Ya, di situ ada gambar, ada 10 gambar. Kalian akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ya, gambar itu nanti disebutkan namanya nama perangkat apa, ya. Fungsi perangkat itu apa dan dia termasuk golongan perangkat apa? Apakah dia input, output, storage, atau pemproses ya? Oke, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang kalian tanyakan dengan Ibu atau mungkin kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Hah? Jelas? Oke, kalau jelas silakan kalian kerjakan tugasnya. Boleh saja membuka HP atau internet ataupun mungkin dari komputer yang ada di depan kalian untuk mencari informasi yang ada di komputer ya. Nanti kalian cari di internet nih, terserah. Mungkin jawabannya mungkin nggak dapat di buku, boleh juga dari buku, boleh juga dari internet, boleh juga dari HP-nya ya. Silakan kalian kerjakan LKPD itu. Selamat mengerjakan ya. Webcam ini kira-kira pernah dia yang oke, berarti ini input terus fungsinya sebagai alat pengambil gambar gitu ya. Ya.
Kalau misalnya aku lihat tadi di internet, monitor ini berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafis visual kan? Iya. Terus dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer gitu. Iya. Ini termasuk output kan? Monitor. Monitor ini tadi aku lihat di internet itu berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafis visual kan? Iya. Yang di dalamnya itu interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Iya, betul. Ini termasuk output kan? Iya. Kalau scanner kira-kira apa ya menurut kalian? Input sih. Terus fungsi Oke, kalian paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, bisa ya menjawabnya ya? Oke, sip, bagus. Mana pulpennya untuk nulis ceritanya, nak? ya ini Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Berarti bisa ya menjawabnya ya? Oke, sip. Bisa kalian kerjakan? Bisa, Bu. Bisa, paham ya? paham. Ini ya, udah 10 yang kalian cari ya, fungsinya, nama gambar alatnya ini apa, lalu dia dikelompokkan kemana ya, berarti bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Bisa ya jawabnya ya? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang jelas? Nggak ada. Oke, kalau jelas bagus. Rian? Udah selesai. Oke. Oke, ada yang sudah selesai? Selesai ya? Oke, nanti grup 2, grup 1 atau grup 2 nanti maju ya yang duluan. Ya, nanti pas saat presentasi teman-temannya, ya kalian jangan ribut, kalian perhatikan kalau ada yang tidak paham atau tidak sama dengan jawaban kalian, silakan kalian tanggapi. Ya, paham? Oke, silakan grup kelompok 1 silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Esther Gloria Trivani. Perkenalkan nama saya Nabila. Perkenalkan nama saya Jessica Pratiwi. Perkenalkan nama saya Visa. Perkenalkan nama saya Devi Maulinda Saputri. Perkenalkan nama saya Amira Rahmawati. Inilah hasil diskusi kami. Gambar pertama yaitu webcam. Dia termasuk perangkat input yang berfungsi sebagai alat pengambil gambar maupun video. Gambar kedua yaitu proyektor Leo. Perangkatnya termasuk dalam output, berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran yang dalam ukuran besar dan lebar. Gambar ketiga yaitu keyboard. Perangkatnya termasuk dalam input, berfungsi untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Gambar keempat yaitu monitor, termasuk dalam perangkat output, berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafis visual dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Gambar kelima yaitu scanner, termasuk perangkat input, berfungsi sebagai perangkat input gambar dari materi cetak. Gambar keenam yaitu joystick. Joystick termasuk perangkat kepada input, berfungsi untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer pada perangkat komputer, khususnya permainan. Gambar ketujuh yaitu speaker. Fungsi perangkatnya yaitu untuk mengeluarkan audio atau suara bunyi, termasuk ke dalam perangkat output. Gambar kedelapan yaitu printer, berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer menggunakan media kertas, masuk ke dalam perangkat output. Gambar ke-9 yaitu prosesor, berfungsi menerima input dan memberikan output yang sesuai. Perangkat ini termasuk ke dalam perangkat pemroses. Gambar ke-10 yang terakhir yaitu hard disk, berfungsi sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Perangkat ini termasuk ke dalam perangkat storage. Demikian presentasi dari kami. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin menanyakan hasil dari diskusi kami. Ya, silahkan.
Saya Raffi dari kelompok 3 ingin bertanya, apa sih fungsi dari joystick tadi? Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Jessica Pratiwi dari kelompok 2. Izinkan saya menanggapi pertanyaan dari Raffi, kelompok 3. Fungsi dari joystick adalah mengontrol pergerakan kursor atau pointer pada perangkat komputer khususnya pada permainan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami, terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raffi Zanuari. Saya Arazak Wahiwardana. Gambar nomor 1. Nama perangkat pada gambar nomor 1 adalah webcam. Fungsi dari webcam adalah sebagai alat untuk menangkap gambar atau video. Gambar kedua adalah proyektor LED. Berfungsi untuk menampilkan video atau gambar atau data dari komputer pada sebuah layar. Gambar ketiga, keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik, mengontrol software, dan berbagai tindakan lainnya. Gambar keempat, monitor. Monitor berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, gambar, dan sebagainya. Saya Gisel Kalista dari kelompok 1 mau bertanya, apa sih fungsi dari scanner dan itu termasuk ke perangkat apa? Saya kurang jelas mendengarnya tadi. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi scanner memudahkan dalam mengarsipkan, menggandakan, hingga membagikan dokumen-dokumen. Scanner termasuk dalam perangkat input. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, tadi sudah semua pada tampil ya. Silakan tepuk tangan kasih semangat. Oke, dari tadi temannya yang sudah tampil ya. Apakah kalian ada yang mau ditanyakan lagi atau ditanggapin mungkin? Atau ada yang mau ditanggapin dari kelompok lain ya, atau dari yang hasil kerja kalian tadi sudah mempresentasikan tadi dari LKPD? Apakah ada yang masih belum dipahami? Masih belum dipahami? Tidak ada. Ada nggak? Nggak ada. Berarti sudah tahu ya, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan tadi? Yang pertama, bisa nggak mengklasifikasikan? Oke, yang pertama, identifikasi dulu. Perangkat keras itu ada berapa tadi? Ada perangkat apa aja? Ada 4. Input, output, storage, pemproses. Oke, 4 sudah. Nah, bisa nggak mengklasifikasikan lagi input itu apa saja? Perangkat apa saja yang ada di perangkat keras input itu? Apa? Ayo. Keyboard. Apa lagi? Scanner. Apa lagi? Joystick. Apa lagi? Apa? Output. Kalau perangkat keras output apa? Speaker. Apa lagi? Ayo, anak-anak. Apa? Monitor. Apa lagi? Ayo, alat keluaran atau output. Printer. Oke, yang sekarang yang pemproses. Ayo, yang pemproses. Prosesor. Apa lagi? Ayo, yang storage, penyimpanan. Hard disk. Ya, apa lagi? Selain hard disk. Ayo, mana? Biasanya kamu menyimpan data kamu di mana? Ayo, selain di hard disk. Di mana? Ada memori enggak? Ada memori enggak? Ada flash disk enggak? Yang biasanya itu menyimpannya di flash disk, memori, ya. Oke? Oke, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, pelajaran kita pada hari ini
tentang perangkat komputer ya, perangkat yang ada di komputer, sistem komputer ya, sistem komputasi ya. Nah, pada saat ini Ibu akan menyimpulkan ya pelajaran yang kita dapat hari ini ya. Nah, perangkat pada sistem komputer itu ada berbagai macam ya perangkatnya ya, perangkat kerasnya ya, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Nah, pada saat ini tadi itu kita belajar perangkat keras ya. Nah, perangkat keras yang kita ajarin ini tadi tentang alat perangkat keras input, perangkat keras output, perangkat keras storage ya, ada storage, ada juga pemproses ya. Ada perangkat proses, ada perangkat itu tadi ya. Nah, oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini apakah menyenangkan? Oke. Ibu akan kasih kalian soal ya, untuk belajar di rumah itu soalnya secara individu. Nanti kalian akan Ibu kasih link ya soalnya Google Form. Nanti kalian kerjakan ya. Nanti tulis namanya dan kelasnya kelas berapa ya. Nanti dikerjakan, nanti Ibu cek tugasnya sudah masuk apa belum. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perangkat lunak komputer ya. Nah, nanti kalian harus belajar lagi di rumah ya untuk minggu depan. Paham? Oke. Sekarang kita akan berdoa. Siapa yang pimpin doa ini? Silakan maju ke depan yang pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya untuk belajar hari ini. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat untuk kalian ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga kalian menjadi orang yang sukses dan bersemangat ya. Selamat pagi ya semuanya ya.